gitu. Jadi jangan pernah kalian sirik sama saudara kalian kalau misalnya ada perbedaan. Pasti ada orang tua tuh udah tahu memporsikannya karena rezeki nggak akan pernah tertukar. Gitu guys. Oke, kayaknya ini pertanyaan terakhir alias the last question. Apa Mai? Last question. Dan juga, kenapa lebih manja sama bapak E dibanding sama ibu E? Next Mai. Sudah keberapa ini? Nggak tahu. Nanti kita hitung ya Pak. Next. Nah, ini pertanyaan buat Pak Slamet. Mbak Mika masa kecilnya nakal nggak Pak ya? Mau ceritain? Nakal nggak Mika Pak? Mika itu tidak nakal tapi bandel. Sama aja dong. Bapak gimana sih? Jadi Mika itu dari kecil orangnya sudah keras, maunya turuti. Jadi pernah sampai SD kelas 2. Kelas 2 itu sudah ngungsi 10 hari. Kelas 2 itu Pak. Kelas Ya 2. ampun. Bayangkanlah kelas 2 dia sudah berani ngungsi 10 hari. Mencari mencari walinya. Namanya Pak Purwo. Jadi dia 10 hari ngungsi di situ, kita biarkan supaya dia prosesnya juga akhirnya mengerti. Akhirnya dalam 10 hari kembali ke rumah. Tapi sebenarnya misalnya Bapak pernah nggak cerita-cerita sama teman-teman? Apa memang anak pertama rata-rata begitu? Atau apa faktor apa gitu? Biasanya anak pertama itu nurut ke orang tua karena dia sayang. Nurut dong, semuanya nurut. Maksudnya Iya. apa misalnya cerita-cerita anak aku juga kayak gitu, anak yang pertama keras gitu. Nah, ini aneh. Ini agak aneh di satu. Iya, kemauan keras tapi gampang baper. Gimana coba? Ya, itulah bayangkan lah. Tapi sekarang masih keras nggak Pak? Hah? Sekarang? Hampir. Kok hampir sih? Berarti masih dong. Iya, artinya sifat itu pasti ada. Cuman Karena sekarang sudah lebih dewasa, jadi sudah bisa lebih mengerti. Ya. Oke, kayaknya ini pertanyaan terakhir alias the last question. Apa Mai? Last question. Datangnya dari Ratu Buah. Kenapa lebih manja sama bapak E dibanding sama ibu E? Oke, tadi kan udah bilang kalau gue agak manja. Iya memang, dan gampang, maksudnya dulu tuh gampang banget ngeluh. Jadi dulu aku pernah asrama 1 tahun yang memang boleh pegang HP. Jadi waktu itu kan habis air, terus aku telepon dong ke bapak. Itu kan asramanya di Jambi, rumahku di Bangko, jaraknya 5 jam. Aku telepon, Pak, di sini airnya habis, sambil kayak berontak gitu. Terus bapak bilang, gimana anakku? Bapak kirim airnya dari Bangko. Iya, sesuatu yang tidak masuk akal. Yang tidak bisa terselesaikan oleh orang tua di tempat yang jauh, justru dia baper. Jadi sebenarnya kenapa ngadunya ke bapak? Nah, jadi tipikal bapak sama ibu tuh ya saling melengkapi. Ibu kan tipikalnya dulu tuh ngedidiknya agak keras, sedangkan bapak kayak lebih ngemong, kayak lebih jadi anak-anaknya pada ngadunya ke bapak gitu. Karena dulu ya udah kebiasaan gitu, jadi karena ibu tuh sebenarnya peduli, tapi cara ekspresinya beda. Misalnya kalau Mika telepon sakit, misalnya cuma bilang, Bu, Mika agak nggak enak badan nih. Kalau ibu tuh pasti langsung, udah makanya minum obat, makanya langsung pergi ke dokter, rumah sakit segala macam. Ibu tuh cemas. Nah, habis itu matiin teleponnya cepet. Tapi nanti malam dia pasti kepikiran, tidurnya nggak aduh anakku gimana gitu. Makanya jadi jarang telepon ke ibu kalau sakit. Padahal Mika tuh kalau sakit misalnya cuma bilang, Pak, Mika lagi nggak enak badan nih. Bapak tuh kadang bilang, yaudah nak, aku istirahat, makannya yang bagus, beli ini beli itu, cuma butuh omongan gitu doang gitu. Makanya Memang beda dikit cara mengasuhnya. iya, tapi kalau sekarang kayaknya sih sudah seimbang. Soalnya ya itulah mungkin namanya proses butuh
waktu, akhirnya sekarang sama ibu juga udah lebih saling mengerti karena suatu hal. Nah, tonton ya guys di Q&A sama ibu. Gitu ya Pak ya. Ya, Pak ada jadi- tambahan nggak? Jadi sebenarnya itu beda cara mendidiknya. Saya latar belakang Jawa, ibunya Karo. Nah itu, jadi ibunya dulu dididik dengan keras, sementara bapak dididik dengan pola pengembangan diri sendiri. Nah itu, bapak disuruh mandiri, tidak dipaksa harus belajar, tidak. Tapi bapak tahu apa yang harus bapak lakukan. Tapi menurut Mika, bapak sama ibu tuh saling melengkapi. Misalnya kalau memang toh ajaran bapak full banget, nah mungkin ada negatifnya, kita jadi lebih terserah gitu mau ngapain. Nah dilengkapi lah sama ibu. Misalnya bapak ngelos dikit, ibu ngerem, jadi ya bisa agak terawasi lah anak-anaknya gitu. Itulah Tuhan adil. Oke guys, karena kemarin maaf ya kalau part 3-nya ternyata kita bajunya beda karena di tag-nya beda. Jadi kemarin tuh Pak setelah Ya. kan ternyata udah tag video, tapi Mika lupa ngapus Instagram story-nya, jadi masih ada yang nanya. Nah, gitu. Masih untuk kalian ada idola bapak lagi. Iya, untuk kalian yang masih penasaran, kita buatin khusus nih videonya. Ikutin ya. Oke, pertanyaan akan dibaca oleh Ibunda lagi. Ya, pertanyaannya dari Rizky Watiza. Ya. Selamat. Apa filosofi dari terong ditanam di luar pagar pucuk merah? Ayo. Apa filosofinya? Filosofinya adalah supaya masyarakat itu melihat pekarangan kecil itu bisa kita manfaatkan. Kalau hasilnya pun bisa dilihat oleh orang, Boleh kemudian diambil boleh dirasakan oleh orang dengan cara siapa yang mau silakan ambil. Nah, gitu. Jadi, Itu filosofinya filosofinya adalah bahwa sekecil apapun tempat itu bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan pekarangan. Oh, untuk karena keluarga. jarak dari pucuk merah ke dengan pagar. selokan. Nah, itu kan kecil tuh, nggak sampai 1 meter. Iya, tetep Sedikit, tetap tapi bisa bisa dimanfaatkan Tetap. dan tetangga pun bisa merasakan. Jadi pekarangan kecil bisa bermanfaat untuk keluarga dan Tetangga, orang lain. Nah, gitu. begitu. Silakan, Ini pertanyaannya datang dari Diva Adif. Diva Adib. Iya, masih ingat kan anaknya Dr. Dokter. Iven? Oh ya, Yose, Dokter Yose. Isyani Diva. Halo Mbak, sumpah pertanyaan ini mesti masuk sih. Masuk Om ini, Slamet Mbak. ya. Nah, jadi pertanyaannya, Mbak Mika sekeluarga plus Om Slamet masih ingat nggak si sama kita? Wek. Kok wek-wek ini baca? Ya ingat dong ya Pak ya. Iya, Diva. ingatlah Diva, masa nggak ingat? Dulu waktu kecil sering banget main sama Diva. Sama Mika, iya di atas. Main rumah Barbie itu rasanya seneng banget gitu. Di sentral. Sentral ya, dulu masih Iya, tinggal di sentral. Sentral. Pokoknya masa Ya, ya di TK Pertiwi. masa kecil kita luar biasa. Sehat-sehat ya Diva sekeluarga. Iya, salam sama kedua orang tua. Thank you udah bertanya. Farid. Nah, Oh oh iya, iya, Abang Abang Farid Farid, juga. Dek Rara. Nah, Dek Rara. Pokoknya Ya. thank you sudah bertanya. Oke, next. Bapak udah pakai dong merah. Selanjutnya pertanyaan dari Ruth Tarigan. Wih, Ish. salah Karo. Hai. Gila, bisa Ya. nggak pakai bahasa Karo? Banci, sini. Coba buat contohnya apa Kak? Hai Britando, Ruth, Bisa guys bahasa Karo. Soal menjual akam kerina ras keluarga, bujur. bujur. Oke, this is the real last question from Yuni Marcelina. Yuni Marcelina. Iya. Ini buat Dedi. Oi. Suka marah nggak kalau Mika jalan malam-malam sama temen? Karena kita sudah percaya sama anaknya mana yang terbaik, mana yang tidak untuk dilakukannya, jadi kami tidak pernah marah, cuman kami ingatkan gitu. Karena bagaimanapun Malam nggak pernah. kalau jalan malam ada batas waktunya, kalau tengah malam juga jelas kena marah gitu. Nggak boleh tengah malam, kalau malam-malam boleh.
Sering Malam tuh sadar jam diri. 7 sampai jam 10 atau jam 9. Sampai bahkan Mika tuh pulang malam pertama kali itu waktu SMA, saya ingat Mika Pak. Itu pun balik jam 8. Soalnya dari kecil tuh udah, dulu ibu kan keras guys. Kalian udah nonton kan video sebelumnya. Jadi sudah sampai SMP itu kalau kita jam 6 belum sampai di rumah ibu tuh sudah tegak bagaikan satpam. Nah, jadi selalu ada ngerasa kayak segan bersalah kalau baliknya kemalaman. Jadi satpamnya itu dari Kabanjati, bukan dari Situbondo. Dari Situbondo itu tukang Apa? melembutkan supaya tidak marah-marah. Waktu ngekos S1 juga kan ngekosnya pakai jam malam. Iya. Tapi waktu di Jogja memang banyak aktivitas yang jadinya ngebuat pulang malam. Cuma ya dalam batas waktu yang memang orang tua juga tahu. Iya, harus ditelepon, kontrol, WhatsApp. Tapi nggak pernah yang gimana-gimana banget gitu. Amin. Amin ya. Oke, this is the end of this video. Thank you for watching until this minute. Bilang thank you dong Pak. Thank you Kerinana. Oh, thank you Kerinana. Itu artinya makasih Thank you semuanya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye.